MU Makinan Roni dengan NPM 2321010123 dengan mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Dosennya Bapak Idrus Al-Ghifari. Sini saya akan bacakan bab 8. Bab 8 itu yang berisi penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum atau istilah lain fraud alaloi adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja mengubah keadaan atau fakta hukum untuk menghindari berlakunya hukum tertentu yang seharusnya diterapkan dalam hukum internasional. Tindakan ini biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari sistem hukum negara lain yang dianggap lebih menguntungkan. Oleh karena itu, hakim dapat mengabaikan tindakan sistematis berlaku agar tidak terjadi menyalahgunakan hukum. Selanjutnya bab 9, yaitu hukum yang berlaku dalam kontrak dagang internasional. Dalam kontrak dagang internasional, para pihak yang berasal dari negara yang berbeda sering kali diberikan kebebasan untuk mengatur hukum yang akan mengatur hubungan kontraktual mereka. Pilihan hukum ini penting untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak. Selain itu, terdapat beberapa asas yang digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku, seperti lex mortaria yang bersumber dari kebiasaan perdagangan internasional, lex loci contrarus yang mengacu pada hukum tempat kontrak dibuat, dan lex loci solutonis yang menunjuk pada hukum tempat kontrak yang dilaksanakan. Bab ini juga membahas mailbox theory, yaitu perjanjian yang dianggap terjadi sejak penerimaan penawaran dikirim kepada pihak yang menawarkan. Selanjutnya bab 10, yaitu perbuatan melawan hukum perdata. Perbuatan melawan hukum dalam HPI adalah tindakan yang menimbulkan kerugian dan melibatkan unsur asing. Bab ini menjelaskan teori dan asas yang digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku dalam sengketa tersebut. Selanjutnya bab 11, yaitu asas-asas HPI tentang hukum benda dan keluarga. Bab ini membahas penerapan asas-asas hukum perdata internasional dalam bidang hukum benda dan hukum keluarga. Dalam bentuk benda dikenal asas lex citae, yaitu hukum yang berlaku terhadap suatu benda ditentukan oleh tempat benda tersebut berada. Selain itu, dibahas pula klasifikasi benda dan lembaga jaminan dalam konteks hubungan internasional. Dalam bidang hukum keluarga, bab ini menjelaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, serta warisan, yang melibatkan unsur asing sehingga memerlukan penentuan hukum yang tepat. Selanjutnya, bab 12, yaitu yurisdiksi pengadilan dan arbitrase. Bab ini menjelaskan kewenangan pengadilan dalam mengenai perkara internasional, pilihan forum penyelesaian sengketa, serta penggunaan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Selanjutnya yaitu bab 13, pemakaian hukum asing. Bab ini menjelaskan bagaimana hukum asing dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara di Indonesia apabila kaidah hukum perdata internasional menunjuk pada hukum negara lain. Selain itu, dibahas pula pelaksanaan dan pengakuan putusan pengadilan asing di Indonesia yang pada umumnya tidak dapat langsung dijalankan tanpa memenuhi syarat tertentu. Bab ini juga menguraikan pengakuan juga terhadap putusan kapitalitas asing dan putusan arbitrase asing yang dapat diakui dilaksanakan di Indonesia dengan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.